Kasus keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis kembali terjadi di Garut, Jawa Barat. Sebanyak 150 siswa sempat mendapat penanganan medis. 16 diantaranya masih dirawat. Tingginya harga cabai selama lebih dari 2 pekan ini membuat pedagang makanan sesuaikan takaran untuk menu yang menggunakan cabai sebagai komposisi utama. Jalan di Al-Rashid padat dengan rombongan pengungsi yang mencari perlindungan. Pasca serangan darat Israel, warga Palestina terus terdesak. Nyaris tak ada tempat yang aman bagi warga Gaza di Palestina. Hari ini warga bisa menikmati tarif Rp1 naik Transjakarta, LRT, dan MRT. Promo ini berlaku dalam rangka Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bersama. Seorang warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur menunjukkan kreativitasnya dengan mengolah kain tenun dan jeans sisa jahitan jadi tas yang unik dan bernilai ekonomi. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang juga akan hadir dengan informasi harga daging ayam dan telur ayam yang terus meroket. Kondisi ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun hingga 50%. Selain itu juga ada informasi soal persediaan BBM di beberapa SPBU swasta yang kosong. Pemerintah minta SPBU swasta yang tak memiliki pasokan untuk bekerja sama dengan Pertamina. Bersama saya Tili Reabella. Dan saya Vidi Batlolone. Anda menyaksikan Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Kasus keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis kembali terjadi di Garut, Jawa Barat. Sebanyak 150 siswa sempat mendapatkan penanganan medis, 16 diantaranya hingga kini masih dirawat. Kepala Puskesmas Kadungora, Noni Cahyana bilang, siswa yang keracunan mengeluhkan mual, pusing, dan diare. Sebelumnya, petugas medis telah memeriksa 150 siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis. Namun hanya 26 siswa yang dirujuk untuk menjalani perawatan di Puskesmas Kadungora. Usai mendapatkan perawatan, sebagian siswa sudah boleh pulang, sementara 16 masih dirawat di Puskesmas Kadungora. Kondisi mereka sudah mulai membaik. Jika kondisi terus membaik, mereka akan dipulangkan untuk menjalani perawatan di rumah. Di hari kemarin yang datang ke Puskesmas Kadungora ini ada 26 orang. Alhamdulillah sudah sembuh, yang 11 orang bisa pulang. Sehingga tinggal 16 orang yang dirawat. Keseluruhan paling keluhan yang ringan ya, seperti halnya gangguan pencernaan, mulas, kulit mual, kemudian diare. Nah Pak, yang 16 itu kira-kira bisa pulang kapan Pak? Ini dilihat situasi atau juga keadaan umumnya. Kalau misalkan nanti besok ada perbaikan, bisa langsung pulang. Dinas Kesehatan pun langsung melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Pengambilan sampel makanan juga sudah dilakukan untuk investigasi lebih lanjut. Ini kita masih diinvestigasi dari mana asal penyebabnya. Kita sudah ambil sampel makanannya, yang kita akan periksa laboratorium yang ada di provinsi. Kalau yang dirasakan itu korban saat ini seperti apa? Mayoritas mereka merasakan mual, mules, dan buang air besar serta muntah. Siswa korban keracunan ini diketahui berasal dari 3 sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis dari 1 dapur SPPG yang sama. Investigasi penyebab keracunan kini masih diselidiki. Untuk mengantisipasi korban tambahan, Dinas Kesehatan Garut kini siaga dan menyiapkan formulir daring untuk mendata tambahan korban. Tim Liputan,
Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi terkini korban keracunan yang saat ini masih dirawat? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa di Garut, Jawa Barat. Selamat siang Ridwan. Ridwan, ada 16 siswa yang jadi korban. Saat ini menurut update Anda bagaimana kondisi mereka? Ya, Pini dan juga saudara, benar sekali bahwa sejumlah siswa yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora Kabupaten Garut, Jawa Barat saat ini memang kondisinya terus membaik. Dan hari ini dikabarkan mereka akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing, namun menunggu visit dari dokter yang bertugas di Puskesmas Kadungora. Namun demikian pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Rabu, mereka dilarikan ke Puskesmas karena memang mengalami muntah-muntah, mual dan juga pusing-pusing. Namun demikian setelah mendapatkan perawatan, hari ini memang kondisinya terus membaik. Namun demikian petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pun terus bersiaga apabila memang dimungkinkan adanya pasien tambahan atau korban tambahan akibat keracunan makanan yang terjadi pada Rabu beberapa hari yang lalu di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Demikian, Pidi. Baik Ridwan, jadi sudah ada informasi soal penyebab para siswa ini keracunan. Siapa saja yang saksi yang sudah diperiksa oleh polisi? Pasca terjadinya keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, tim dari Dinas Kesehatan melakukan investigasi bersama dari pihak kepolisian Resort Garut yang terus melakukan penyelidikan, termasuk telah meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti dari keracunan massal yang terjadi di Kecamatan Kadungora yang melibatkan 3 sekolah, yakni SMA Ma'arif dan juga SMP dan juga SMA Siti Aisyah di Kadungora. Inilah cuplikan wawancara kami dengan Kasih Humas Polres Garut, Ibda Adi Susilo. Baik, hasil penyelidikan ini kira-kira kapan akan disampaikan oleh polisi? Hasil penyelidikan yang dikabarkan akan dikabarkan ke publik setelah adanya hasil sampel makanan yang kemungkinan akan diketahui hasilnya pada 10 hari mendatang. Demikian, Pidi. Berarti saat ini proses makan bergizi gratis atau pemberian makan bergizi gratis di Garut seperti apa? Apakah dihentikan untuk sementara atau seperti apa untuk sampai kita melihat hasil dari pemeriksaan ini? Mengenai data tersebut memang belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Namun demikian saat ini Dinas Kesehatan bersama kepolisian fokus pada penanganan juga untuk mengetahui penyebab pasti dari keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Kadungora. Demikian, Pidi. Ridwan Mustopa, terima kasih untuk laporan Anda dari Garut, Jawa Barat.